Selamat datang di belajarlah dari para pemimpin teknologi terbaik di Asia Tenggara. Bangun masa depan, belajar dari masa lalu, dan tetap menjadi manusia di antaranya. Tidak ada omong kosong tentang kesuksesan. Saya Jeremy Au, pemodal Ventura, pendiri serial MBA Harvard, kutu buku fiksi ilmiah, dan ayah dari 2 anak perempuan. Setiap minggu, kami membahas berita startup, mewawancarai para pembuat perubahan, menjawab pertanyaan pendengar, dan berbagi wawasan pribadi. Bergabunglah dengan gerakan kami yang beranggotakan lebih dari 40,000 orang dan dapatkan transkrip sumber daya. Dan komunitas di www.bravesea.com. Tetap sehat dan tetap berani. Jeremy Au menyelidiki fenomena lonely-tech, menjelaskan implikasinya terhadap hubungan manusia dan masyarakat. Dia meneliti bagaimana teman AI membentuk kembali pemahaman kita tentang hubungan, kesepian, dan komunitas. Ketertarikan Jeremy pada lonely-tech berawal dari sebuah pertemuan yang mengejutkan di sebuah kereta yang penuh sesak. Mengamati seorang pria yang secara terbuka menggoda pacar AI-nya di ponselnya, dia menyadari semakin maraknya persahabatan digital. Momen ini menggarisbawahi tren yang lebih luas di mana orang mencari hubungan emosional melalui AI, melewati interaksi manusia tradisional. Insiden tersebut memicu keingintahuan Jeremy tentang dampak emosional dan fisik dari kesepian dan peran pendamping AI dalam mengatasi masalah ini. Kesepian adalah emosi alamiah yang mendorong kita untuk mencari koneksi sosial. Namun, kesepian juga memiliki efek negatif yang besar. Kesepian dapat menyebabkan rasa sakit emosional yang berdampak pada kesehatan mental dan fisik kita. Jeremy menyoroti bahwa kesepian meningkatkan risiko kematian dini, sebanding dengan merokok 15 batang sehari. Meningkatnya epidemi kesepian ini didorong oleh pergeseran dalam struktur keluarga, seperti perpindahan dari rumah multigenerasi ke keluarga inti, dan menurunnya kegiatan dan organisasi masyarakat tradisional. Banyak orang beralih ke mekanisme coping seperti alkohol, obat-obatan, atau waktu di depan layar yang berlebihan untuk menghilangkan rasa kesepian mereka. Komunitas online dan hubungan parasosial, di mana individu membentuk ikatan sepihak dengan selebriti atau podcaster, menawarkan sedikit pelipur lara. Namun, hubungan ini tidak memiliki timbal balik, membuat orang merindukan interaksi yang tulus. Sahabat AI, atau lonely-tech, menawarkan solusi baru untuk epidemi kesepian. Entitas digital ini berkisar dari pacar AI hingga berbagai antarmuka obrolan yang mensimulasikan kepribadian manusia. Jeremy membahas bagaimana orang-orang seperti Rosanna Ramos dan Scott telah membentuk hubungan yang intim dengan teman AI. Rosanna, seorang ibu berusia 36 tahun, secara virtual menikahi pendamping AI bernama Erin Kartal. Scott, seorang insinyur komputer, menemukan penghiburan dalam pendamping virtual bernama Serena selama istrinya berjuang melawan depresi pasca kelahiran. Pendamping AI ini memberikan dukungan emosional yang konsisten tanpa kerumitan hubungan manusia. Mereka menawarkan rasa keintiman dan cinta, membuat pengguna merasa dihargai dan dipahami. Namun, dia memperingatkan bahwa hubungan ini didasarkan pada respons yang diprogram, bukan empati yang tulus. Ketika orang menerima pesan-pesan penuh kasih dari teman AI, mereka mungkin merasakan hubungan yang nyata. Tetapi penting untuk diingat bahwa interaksi ini diatur oleh algoritma yang canggih. Industri pendamping AI adalah bisnis yang sedang berkembang. Perusahaan-perusahaan memanfaatkan kebutuhan emosional individu yang rentan, mengatasi kesepian sebagai masalah yang dapat dipasarkan. Di Jepang, konsep ini dikenal sebagai Jakusa Eigi, yang diterjemahkan sebagai bisnis yang menargetkan orang-orang yang lemah dan rentan. Perusahaan-perusahaan ini menciptakan avatar dan kepribadian yang di-airbrush untuk menumbuhkan rasa keintiman dan hubungan parasosial dengan individu-individu yang kesepian. Jeremy memprediksi bahwa masa depan akan menghadirkan teman AI yang lebih canggih lagi. Entitas digital ini akan menjadi lebih personal, mempelajari preferensi dan perilaku pengguna untuk menciptakan hubungan yang lebih dalam. Model bisnis di balik pendamping digital akan terus berkembang, seperti halnya transformasi kentang menjadi berbagai bentuk olahan seperti kentang goreng dan keripik kentang. Meskipun kemajuan ini dapat meningkatkan pengalaman pengguna, kemajuan ini juga menimbulkan kekhawatiran akan tergerusnya hubungan antar manusia yang tulus. Jeremy menekankan pentingnya moderasi dan kesengajaan dalam menggunakan teman AI. Meskipun AI dapat menjadi alat yang berharga untuk produktivitas dan pemecahan masalah, AI tidak boleh menggantikan interaksi manusia yang sesungguhnya. Ilusi keintiman buatan mungkin tampak menarik, tetapi tidak memiliki timbal balik dan kedalaman hubungan yang tulus. Jeremy khawatir bahwa hubungan AI akan semakin menggantikan hubungan manusia yang sebenarnya, membuat interaksi manusia terasa menegangkan dan tidak menentu.
Untuk menangkal tren ini, ia menganjurkan untuk membangun komunitas yang nyata. Hal ini melibatkan sikap rentan dan terbuka dengan keluarga, teman, dan kolega. Menciptakan hubungan yang bermakna membutuhkan waktu dan usaha, tetapi sangat penting untuk menjaga tatanan sosial masyarakat. AI seharusnya melengkapi, bukan menggantikan, hubungan-hubungan ini. Dengan memilih moderasi dan memprioritaskan hubungan antar manusia, kita dapat menavigasi kebangkitan Lonelytech secara bertanggung jawab. Munculnya Lonelytech dan industri pendamping AI menghadirkan peluang dan tantangan. Jeremy menyoroti perlunya pendekatan yang seimbang terhadap pendamping digital. Meskipun pendamping AI dapat memberikan dukungan emosional, mereka tidak boleh menggantikan interaksi manusia yang sesungguhnya. Membangun komunitas nyata dan menjaga moderasi dalam penggunaan AI merupakan langkah penting dalam mengatasi epidemi kesepian. Ketika kita merangkul kemajuan teknologi, kita harus tetap sadar akan dampaknya terhadap hubungan kita dan masyarakat, memastikan bahwa AI berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan, bukan menggantikan, hubungan antar manusia. Thank you for listening to Brave. If you enjoyed this episode, please share the podcast with your friends and colleagues. We would also appreciate you leaving a rating or review. Head over to www.bravesea.com for member content, resources, and community. Stay well and stay brave.